Halo semua. Sebuah video buatan AI yang memperlihatkan Masjid Al-Aqsa dibom dan diganti dengan bait suci ketiga menyebar luas dan menjadi viral. Tentu saja video itu mendapatkan kecaman yang luar biasa dari dunia Islam karena Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga bagi umat Islam. Tetapi, apakah kecaman Islam beralasan? Mungkinkah Masjid Al-Aqsa benar-benar dibom dan dijadikan bait suci ketiga? Simak video ini sampai selesai, karena kita akan bahas tuntas masalah masa depan Masjid Al-Aqsa ini. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan pertama. Apakah benar ada keinginan dari orang Yahudi untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan menggantikannya dengan bait suci ketiga? Jawabannya, sebenarnya lebih kompleks dari sekadar ya atau tidak. Ada kelompok kecil di kalangan Yahudi Zionis yang memang memiliki keyakinan bahwa pembangunan bait suci ketiga adalah bagian dari nubuatan dalam kitab suci mereka, dan bahwa hal itu harus terjadi sebelum kedatangan Mesias. Mereka percaya bahwa bait suci ketiga harus berdiri di Temple Mount, tempat yang sekarang dihuni oleh Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Beberapa kutipan nubuatan yang dianggap mendasari kepercayaan ini antara lain. Daniel 9:27, ia akan mengadakan perjanjian yang kokoh dengan banyak orang selama 1 minggu, dan di tengah minggu itu ia akan membuat korban dan sajian dihentikan. Di atas sayap kekejian akan datang yang memusnahkan, sampai penghukuman yang ditentukan tergenapi, dan yang sudah ditetapkan menimpa si pemusnah. Ayat ini sering dipahami oleh sebagian kalangan Zionis Kristen, dan beberapa orang Yahudi sebagai tanda bahwa bait suci ketiga akan dibangun kembali, dan korban-korban seperti yang diperintahkan dalam Taurat akan dilaksanakan lagi sebelum kedatangan Mesias. Yehezkiel 41-4. Pada tahun yang ke-25 dari pembuangan kami, pada bulan yang ke-14, pada hari yang ke-10 bulan itu, firman Tuhan datang kepadaku, kepada Yehezkiel, nabi itu, dan di atas gunung yang sangat tinggi di sana aku melihat seperti sebuah kota yang datang kepadaku, dan itu adalah kota yang kudus. Nubuatan ini mengarah pada gambaran sebuah bait suci yang baru, yang oleh sebagian orang Yahudi dianggap sebagai penanda kedatangan Mesias dan pemulihan kerajaan Israel. Namun, ini tidak mewakili keseluruhan orang Yahudi. Mayoritas dari mereka, baik yang religius maupun yang lebih sekuler, tidak ingin mengganti Masjid Al-Aqsa dengan bait suci. Bahkan, banyak di antara mereka yang menghormati Masjid Al-Aqsa sebagai situs suci yang memiliki sejarah panjang dan nilai spiritual yang sangat tinggi. Yang menarik, ada juga pihak-pihak di luar Israel yang mendorong agenda politik tertentu yang berkaitan dengan pembangunan bait suci ketiga. Sebagian dari mereka mungkin adalah orang-orang yang tergolong dalam gerakan Zionisme Kristen, yang mempercayai bahwa pembangunan bait suci ketiga akan mempercepat kedatangan Yesus Kristus dalam pandangan mereka tentang akhir zaman. Bagi mereka, itu adalah bagian dari nubuatan dalam kitab Wahyu. Namun, seluruh situasi ini tidak serta-merta berarti bahwa seluruh komunitas Yahudi atau Israel mendukung penghancuran Masjid Al-Aqsa. Sebagian besar orang Yahudi, baik di Israel maupun di diaspora, lebih memilih perdamaian dan penghormatan terhadap situs suci yang ada, tanpa melibatkan kekerasan atau perusakan. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, pemerintah Israel secara resmi tidak menunjukkan niat untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Bahkan, kebijakan pemerintah Israel adalah untuk menjaga status quo di Temple Mount, yang mengizinkan akses untuk orang Yahudi beribadah di luar area masjid, dan memberi kebebasan beribadah bagi umat Islam di Masjid Al-Aqsa. Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas dan menghindari konfrontasi lebih lanjut. Namun, ada beberapa kelompok ekstremis Yahudi yang, meskipun kecil, tetap berharap agar bait suci ketiga dibangun kembali. Dan mereka menganggap Masjid Al-Aqsa sebagai penghalang. Tetapi, kelompok-kelompok ini seringkali berada dalam isolasi dan tidak memiliki pengaruh signifikan di tingkat kebijakan nasional. Alasan mengapa sebagian orang Yahudi ingin membangun bait suci ketiga tepat di lokasi Masjid Aqsa bukan hanya soal simbolisme religius, melainkan keyakinan teologis yang sangat mendalam. Menurut tradisi Yahudi, bait suci pertama dan kedua dibangun di Gunung Moria, yaitu lokasi yang sama dengan Temple Mount saat ini,
tempat berdirinya Masjid Aqsa dan Kubah Batu. Kenapa tidak dibangun di tempat lain? Bagi mereka yang mempercayai pentingnya pembangunan kembali Bait Suci ketiga, lokasi itu tidak bisa digantikan. Mereka yakin bahwa hanya di tempat itulah korban persembahan yang sesuai dengan Taurat dan dilakukan. Alkitab Ibrani menyebut tempat ini sebagai tempat yang dipilih Tuhan, misalnya dalam Ulangan 12:5. Dan dalam tradisi Yahudi, itu diidentifikasi dengan Temple Mount. Maka dari itu, tidak mungkin menurut keyakinan mereka membangun Bait Suci ketiga di lokasi lain. Hal itu dianggap tidak sah secara rohani dan ritus. Apakah benar Masjid Al-Aqsa berdiri di bekas Bait Suci kedua? Secara historis dan arkeologis, mayoritas sejarawan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, meyakini bahwa Temple Mount adalah lokasi Bait Suci kedua. Bait Suci kedua dibangun setelah pengembalian dari pembuangan Babilonia dan kemudian diperluas oleh Raja Herodes Agung menjelang abad pertama sebelum Masehi. Bait Suci itu dihancurkan oleh pasukan Romawi pada tahun 70 Masehi dalam penaklukan Yerusalem. Meskipun bangunan fisik Bait Suci sudah tidak ada, tembok penyangga bagian barat dari kompleks itu masih tersisa, yang sekarang dikenal sebagai Tembok Ratapan, situs tersuci dalam praktik ibadah Yahudi saat ini. Di atas platform tempat Bait Suci dahulu berdiri, pada abad ke-7 Masehi, umat Islam membangun Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu setelah penaklukan Yerusalem oleh pasukan kekhalifahan Umayyah. Maka dalam konteks sejarah, Masjid Al-Aqsa berdiri di atas atau sangat dekat dengan area yang dulunya merupakan kompleks Bait Suci Yahudi. Jadi, mengapa konflik muncul? Masalahnya bukan sekadar soal teologi, tetapi juga politik, identitas, dan nasionalisme. Bagi sebagian umat Yahudi, membangun kembali Bait Suci ketiga adalah pemulihan warisan spiritual dan nasional. Sementara bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dan setiap upaya untuk meruntuhkannya dianggap penodaan terhadap Islam dan agresi terhadap dunia Muslim. Inilah sebabnya maka lokasi ini sangat sensitif. Setiap rumor kecil mengenai perubahan status quo di Temple Mount seringkali langsung memicu kemarahan luas dan bahkan konflik kekerasan, baik di Palestina maupun di seluruh dunia Islam. Jika Masjid Al-Aqsa benar-benar dibom oleh sekelompok ekstremis Yahudi, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, dampaknya akan mengguncang dunia dalam skala yang sangat besar, melampaui batas agama, wilayah, dan bahkan tatanan politik internasional. Pertama, ledakan kemarahan dunia Islam. Reaksi pertama dan paling cepat tentu akan datang dari dunia Islam. Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga dalam Islam, setelah Mekkah dan Madinah. Dihancurkannya Al-Aqsa akan dianggap penghinaan mutlak terhadap Islam, dan bisa memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia Muslim. Kerusuhan anti-Yahudi dan anti-Israel di negara-negara mayoritas Muslim. Fatwa jihad global dari para ulama besar mendorong aksi balasan kekerasan. Aktivasi kelompok-kelompok militan yang selama ini menunggu alasan untuk bangkit. Kedua, kebangkitan terorisme global. Kelompok seperti Al-Qaeda, ISIS, dan milisi baru bisa menjadikan peristiwa ini sebagai pemicu perang suci. Propaganda mereka akan membanjiri internet, menggambarkan penghancuran Al-Aqsa sebagai akhir dari kesabaran umat dan tanda dimulainya jihad besar. Perekrutan akan melonjak, bom bunuh diri, penyerangan terhadap sinagoga, bahkan aksi balas dendam ke negara-negara barat bisa meningkat drastis. Ketiga, perang skala penuh di Timur Tengah. Iran bisa memanfaatkan situasi untuk menyerukan perang besar terhadap Israel dan mungkin mulai menembakkan rudal ke Yerusalem. Hizbullah di Lebanon bisa menyerang dari utara. Hamas dan Jihad Islam Palestina akan melancarkan serangan besar-besaran dari Gaza. Yordania dan Turki, dua negara yang memiliki kepentingan terhadap Al-Aqsa, bisa menarik duta besar mereka, bahkan memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Keempat, retaknya hubungan Israel dengan dunia barat. Meskipun pelakunya adalah kelompok ekstremis non-resmi, Israel akan langsung dituduh bertanggung jawab atau paling tidak dianggap lalai dan permisif. Negara-negara barat, terutama Eropa, akan mendapat tekanan untuk menghentikan dukungan terhadap Israel. Hubungan antara Israel dan Amerika Serikat bisa membeku jika Washington dianggap tidak cukup tegas. Banyak negara bisa menjatuhkan sanksi ekonomi dan diplomatik. Kelima, potensi perang dunia antaragama.
Peristiwa ini bisa menjadi titik api konflik agama global. Bukan hanya Islam melawan Yahudi, tetapi juga bisa meretakan hubungan Yahudi dan Kristen, karena banyak umat Kristen juga memandang Yerusalem sebagai kota suci. Gereja-gereja Timur Tengah bisa ikut diserang. Yerusalem bisa berubah dari kota damai menjadi medan perang besar antar keyakinan. Ke-6. Revolusi internal di dunia Islam. Umat Muslim yang hidup di bawah represi politik mungkin melihat peristiwa ini sebagai pemicu untuk menggulingkan penguasa mereka yang dianggap terlalu dekat dengan Barat. Ini bisa memicu gelombang Arab Spring kedua, namun kali ini dengan nuansa jihadisme yang lebih fanatik dan radikal. Akhirnya, apakah ini awal dari akhir zaman? Bagi banyak pemeluk agama, terutama dari kalangan fundamentalis Yahudi, Kristen, dan Muslim, peristiwa seperti ini bisa dianggap sebagai awal dari akhir zaman. Kedatangan Mesias, kemunculan Dajjal, atau tibanya hari penghakiman. Nubuatan dari kitab Daniel, Wahyu, maupun hadis-hadis akhir zaman akan dikutip di mana-mana, memperkuat narasi apokaliptik dari segala sisi. Singkatnya, jika Masjid Al-Aqsa benar-benar dibom, dunia tidak akan pernah sama lagi, dan damai akan terasa semakin jauh. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat penting dan realistis. Seberapa besar kemungkinan Masjid Al-Aqsa benar-benar dibom? Secara resmi, pemerintah Israel tidak menginginkan Masjid Al-Aqsa dihancurkan. Mengapa? Karena Israel tahu menghancurkan Al-Aqsa berarti memicu perang dunia agama. Yerusalem akan terbakar, dan seluruh kawasan Timur Tengah bisa terseret ke dalam konflik yang tak terkontrol. Pemerintah Israel berkepentingan untuk menjaga status quo. Yahudi beribadah di tembok ratapan, Muslim di kompleks Masjid Al-Aqsa. Namun, yang jadi ancaman bukan pemerintah Israel, melainkan kelompok-kelompok ekstremis Yahudi yang percaya bahwa selama Masjid Al-Aqsa masih berdiri, kedatangan Mesias tidak akan terjadi. Kelompok-kelompok ini memang minoritas, tetapi mereka sangat fanatik dan aktif bergerak di balik layar. Siapa mereka dan apa yang sudah mereka siapkan? Kelompok-kelompok seperti The Temple Institute, Haliba, dan organisasi-organisasi sayap kanan ultranasionalis sudah bertahun-tahun menyiapkan segalanya untuk membangun kembali Bait Suci ketiga. Mereka bahkan sudah membuat cetak biru lengkap bangunan Bait Suci ketiga dalam ukuran dan detail arsitektur berdasarkan Alkitab dan Mishnah. Melatih imam-imam garis keturunan Harun untuk menjalankan ibadah korban dan ritual sesuai hukum Taurat. Mempersiapkan bejana-bejana kudus, menorah emas, bahkan pakaian imam besar. Membangun altar untuk pengorbanan binatang, yang sudah diuji coba secara simbolik di luar lokasi Al-Aqsa. Dan yang paling kontroversial, mengklaim bahwa mereka telah menemukan abu merah, red heifer, sapi betina yang dibutuhkan secara ritual untuk menyucikan tempat bait suci. Semua ini menunjukkan keseriusan dan kesiapan mereka. Yang mereka butuhkan sekarang hanya satu hal, ruang. Dan ruang itu tidak tersedia selama Masjid Al-Aqsa masih berdiri. Tapi, kalau Al-Aqsa dihancurkan, apa bait suci bisa langsung dibangun? Jawabannya, tidak. Justru kehancuran Masjid Al-Aqsa hampir pasti akan memicu perang besar lebih dahulu. Mengapa? Dunia Islam tidak akan diam. Ribuan roket akan segera menghujani Israel dari Gaza, Lebanon, bahkan mungkin dari Iran dan Suriah. PBB akan mengadakan sidang darurat. Israel akan dikecam oleh seluruh dunia, bahkan sekutu-sekutunya sendiri. Kekacauan domestik akan meledak. Umat Muslim yang tinggal di Israel dan tepi barat bisa memulai intifada baru, gelombang perlawanan berdarah. Yerusalem bisa jatuh ke dalam keadaan darurat militer. Wilayah itu akan berubah menjadi zona perang. Dan pembangunan bait suci, bahkan peletakan batu pertama, tidak akan mungkin dilakukan dalam suasana seperti itu. Bahkan jika sebagian ekstremis berhasil menghancurkan Al-Aqsa, membangun bait suci bukanlah urusan teknis atau arsitektural, tapi soal menghadapi kemarahan miliaran orang dan dunia yang terpecah belah. Kesimpulannya, kemungkinan Masjid Al-Aqsa dibom memang sangat kecil secara resmi, tetapi tidak nol, karena adanya kelompok fanatik yang siap mati demi mewujudkan nubuat. Mari kita bahas satu skenario yang lebih rumit dan tragis. Bagaimana jika Masjid Al-Aqsa bukan dihancurkan oleh orang Yahudi, tetapi malah terkena rudal nyasar dari dunia Islam sendiri? Misalnya dari Hamas, Hizbullah, atau Iran saat sedang menyerang Israel. Bayangkan situasi berikut. Di tengah serangan roket besar-besaran dari Gaza atau Lebanon,
Salah satu rudal atau drone karena kesalahan teknis atau navigasi justru melesat ke arah Yerusalem dan meledak di kompleks Masjid Al-Aqsa. Kubah runtuh, api menyebar, kamera dunia langsung menyorot reruntuhan suci itu. Apa yang terjadi setelah itu? 1. Kebingungan dan kekacauan informasi. Dalam hitungan detik, media sosial akan dipenuhi spekulasi. Ini pasti sabotas Israel. Mossad sengaja memalsukan arah rudal musuh. Jangan percaya ini buatan Iran, ini bendera palsu. Tidak akan ada satu versi kebenaran. Kebohongan dan teori konspirasi akan menyebar lebih cepat daripada fakta. 2. Dunia Islam tetap menyalahkan Israel. Walaupun bukti teknis menunjukkan rudal itu berasal dari Gaza atau Lebanon, umat Muslim di seluruh dunia kemungkinan besar tetap menyalahkan Israel. Alasannya sederhana. Masjid Al-Aqsa berada di bawah pendudukan Israel. Dan mereka dianggap gagal melindungi tempat suci itu. Kalau bukan karena penjajahan Israel, rudal itu tidak akan pernah diluncurkan ke sana. Demonstrasi, serangan, dan gelombang jihad tetap bisa terjadi, bahkan jika secara teknis Israel tidak bersalah. Dikeretakan internal di dunia Islam. Setelah emosi mereda dan fakta muncul bahwa rudal berasal dari kelompok Muslim sendiri, akan ada gejolak besar dalam tubuh dunia Islam sendiri. Pertanyaan mulai bermunculan. Bagaimana mungkin pejuang Islam menghancurkan rumah suci sendiri? Apakah kita terlalu sembrono? Apakah ini azab karena perpecahan kita? Hubungan antara Sunni dan Syiah bisa makin tegang. Apalagi jika rudal berasal dari Iran dan menghantam tempat yang dijaga oleh otoritas Sunni Yordania. Internal bisa muncul antara Hamas, Hizbullah, dan negara-negara Arab lainnya. 4. Israel bisa manfaatkan momen ini. Jika peristiwa ini terjadi, Israel bisa mengambil posisi penjaga situs suci dan justru mendapat simpati sebagian dunia. Israel mungkin berkata, "Kami tidak pernah ingin Masjid Al-Aqsa hancur. Kami siap bantu membangun ulang dengan syarat keamanan." Ini bisa dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk mengubah status politik di Yerusalem, memperkuat klaim Israel atas kota tua, bahkan memperluas kontrol terhadap kompleks Temple Mount. 5. Kebangkitan Gerakan Beit Si. Kelompok Yahudi ekstremis bisa memanfaatkan situasi ini untuk berkata, "Lihat, bukan kami yang menghancurkan Al-Aqsa, tapi sekarang ruangnya sudah kosong. Ini saatnya membangun Bait Suci ketiga." Walaupun secara politik tetap sulit, dukungan publik dalam negeri bisa meningkat. Mereka akan mengklaim ini sebagai tanda dari langit, dan para pendeta garis keras bisa menyebutnya sebagai pemenuhan nubuatan. Kesimpulan. Jika Masjid Al-Aqsa hancur karena rudal nyasar dari pihak Muslim sendiri, dampaknya tetap sangat besar. Dunia Islam akan kaget, marah, tapi juga terpecah. Israel bisa mendapat keuntungan strategis dan diplomatik. Fanatisme keagamaan bisa meningkat dari semua sisi, Islam, Yahudi, dan bahkan sebagian Kristen. Dan yang paling berbahaya, ruang kosong di Temple Mount akan jadi rebutan paling panas dalam sejarah manusia modern. Dan itulah pembahasan lengkap kita tentang kemungkinan runtuhnya Masjid Al-Aqsa, siapa yang mungkin melakukannya, dan apa yang bisa terjadi setelahnya. Kita telah melihat bagaimana sejarah, politik, iman, dan fanatisme bisa bertabrakan di satu titik kecil di Yerusalem, dan bagaimana satu ledakan saja bisa mengguncang dunia. Apakah ini cuma spekulasi, atau justru awal dari sesuatu yang sudah lama dinubuatkan? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, dan share ke teman-temanmu supaya diskusinya makin luas. Dan kalau kamu belum subscribe, sekarang waktunya. Karena kita akan terus kupas tuntas isu-isu sensitif dengan sudut pandang yang jarang dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap berpikir, dan jangan berhenti bertanya. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku pastikan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, ku takkan takut ataupun jengkel.
gentar, sebab Dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi bagimu Yesus Tuhan Rajaku. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku pastikan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, sebab Dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi bagimu Yesus